Fa innal baita la yaqul fil Quran, sesungguhnya yang rumah itu jarang tanda baca Quran, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan rumah, wa yaksuru syarruhu, banyaknya kejahatan, wa yadiku ala ahlihi, penduduk di dalam itu tak nyaman. Siapa yang sanggup sholat 5 waktu ini berjamaah terus, Allah memberikan keistimewaan, falahu khamsatu asya, ada 5 keuntungan. Yang mana 5 keistimewaan tadi adalah, Allah kata Rasulullah tidak akan menimpakan fakrun di dunia, fakir di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu azabal qabri, Allah cabut azabnya di kubur. Tiga, yu'ta kita biyamini, nanti di akhirat menerima kitab dari sebelah kanan. Yamurru ala sirat kal barki wal khatib, ianya kena meniti titian untuk sampai ke surga itu kayak kilat menyambar. Maka keuntungan salat berjamaah itu, yadkhulullahu jannata bila hisab wala azab, Allah masukkan orang ke surga tanpa ada hisab. Perdagangan yang tak rugi, usaha tapi yang dijamin tidak rugi ini dalam ayat ini, innallazina yatluna kitaballah, itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan sembahyang, wa aqamus shalah. Afdalus shalah bil bait, seabdal salat itu di rumah, illa salatul maktubah, kecuali salat fardu. Salat fardu mesti di masjid. Yang kata Nabi seabdal salat di rumah itu salat sunnah. Salat sunnah silahkan di rumah. Wa aqamus shalah, mendirikan sembahyang. Beruntung. Mana untungnya? Kalau kita baca di Duratun Nasihin, keberuntungan salat itu terutama salat berjamaah nih. Man shalla salawatil khamsi ma'al jamaah, siapa yang sanggup salat 5 waktu ini berjamaah terus, Allah memberikan keistimewaan, falahu khamsatu asya, ada 5 keuntungan. Kan keuntungan lagi. Yang di luar dari 27 derajat. Yang 27 derajat sudah jelas. Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajat. Salat jamaah itu 27 derajat pada salat sendiri. Di lain itu Nabi menyebutnya 5 keistimewaan. Tadi dah dapat 27 derajat, tambah lagi 5 keistimewaan. Yang mana 5 keistimewaan tadi adalah la yusibuhu fakrun fid dunya. Allah kata Rasulullah tidak akan menimpakan fakrun fid dunya, fakir di dunia, miskin, kesusahan. Orang yang rajin sholat berjamaah tidak ditimpakan kepadanya, tetap ada saja Allah berikan rezeki. Dia sering berdoa kepada Allah, dia sholat berjamaah, ada saja rezeki itu. Kalau kita mau putar otak kita, berpikir secara akal rasio kita, begini, orang yang sering sholat berjamaah itu kan ramai terus nih, kawan ramai. Nanti kawan tahu tuh, si Anu tuh rupanya sekarang yang nganggur kerjaan nih, rajin sholat berjamaah, aku ajaklah dia kerja di tempat aku. Nah, ini orang baik, begitu tuh orangnya. Itu maksudnya tadi. Nah, tidak dibiarkan kawan kita tuh. Rasulullah tuh kan begitu dulu tuh, mana sholat berjamaah, apa masalah orang nih, dia lihat biasanya turun nih sholat, kenapa tidak turun lama, sudah apa masalahnya. Nah gitu tuh. Jadi kalau zaman Rasulullah itu dituntaskan.
La yusibuhu faqrun fid dunya. Tidak ditimpakan fakir hidupnya di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu azabal qabri. Allah cabut azabnya di kubur nanti. Ini yang sholatnya sering berjamaah terus. Azab. Ada le Pak Ustaz azab di kubur. Mau nanya saya, aku pun tidak tahu. Karena belum lagi. Tapi kalau kita baca bagaimana cerita Rasulullah melewati kampung, melewati kuburan Bani Najjar. Ketika itu onta Nabi tak mau lewat di situ. Rupanya orang di kuburan sedang disiksa. Unta Nabi mendengar ada maunya lewat kuburan itu. Jadi sahabat yang lain, ya Rasulullah, kenapa berhenti di sini? Nih kata Rasulullah, unta ini kan mau berjalan. Kenapa ya Rasulullah? Inya dengar ya Rasulullah nih, orang sedang siksa dalam kubur ini. Kami tak dengar ya Rasulullah, kata para sahabat. Iyalah kata Rasulullah. Kalau sekiranya engkau kuat mendengarnya ya Rasulullah, aku doakan kepada Allah bahwa kalian juga bisa dengar. Dan aku dengar kata Rasulullah, tapi aku yakin kalian takkan kuat mendengarnya. Maka anda usahlah kata Rasulullah. Sedang disiksa. Apa sebabnya orang disiksa nih ya Rasulullah? Dua aja masalahnya. Hidupnya di dunia itu yamsi bin namimah, berjalan membawa adu domba. Itu yamsi bin namimah, berjalan adu domba sana sini. Itulah dia. Yang kedua, inya buang air kecil tuh kada bersih. Adalah punya bekamih kada bersih. Di jalan misalnya banyu kada ada, sudah barang ada tepi-tepi jalan tuh. Nah, goyang-goyang masukkannya lagi, berlilihan di situ. Kada bersih. Nah, itu bahaya itu. Jadi disiksa, ada siksaan itu. Sudahlah kada sembahyang berjamaah terus lagi buat dosa, ada penyiksaan. Jadi oleh karenanya orang yang selalu rajin salatnya berjamaah, tentu juga kebersihan dia jaga. Bagaimana dia buang air kecilnya, bagaimana dia bersih. Mudah-mudahan diangkat azab yang ada dalam kubur. Yang kedua, keuntungan salat berjamaah. Yang ketiga, yu'ta kitabihi biyaminih. Nanti di akhirat menerima kitab dari sebelah kanan. Keuntungannya. Yang keempat, yamurru ala sirat kal barki wal khatib. Inya kena meniti titian untuk sampai ke surga itu kayak kilat menyambar. Neraka itu kan 7, Pak. Dari neraka 1, 2, 3. Jadi di jembatan nih di situ, dia lewat situ tuh. Macam-macam caranya. Ada yang hampir sampai tergugur, ada yang baru melangkah tergugur. Maka 7 tuh dilewati baru bisa nyampai ke surga. Lain halnya kalau kita nyeberang itu ngikut Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayo kita nyeberang. Nyeberang, pejamkan mata, ya Rasulullah, pejamkan, buka sampai ke sana. Itu namanya kalbarki wal khatib tadi, seperti kilat menyambar sap nyampai dah seberang. Itu yang kita mau. Ada titian sirat. Yang kelima, keuntungan salat berjamaah itu yadkhulullahul jannata bila hisab wala azab. Allah masukkan orang ini ke surga tanpa ada hisab lagi, tanpa ada azab. Tentu salatnya tentu juga kena mengikut imam, dah yakin dah 27 derajat itu dapat. Amun salat sendirian, Pak, coba aja salat sendirian di rumah. Banyak gangguan di rumah itu banyak. Kadang kan ingat di rakaat, tapi mun ramai kita ikut imam. Ikut imam. Bila kita waktu itu melalang buana pikiran kita kemana-mana, kawan sebelah mungkin khusyuk.
Bila kawan sebelah kanan khusuk, sebelah itu khusuk. Jadi dia mengikut semuanya. Kita kena ada di dalam itu, di dalam ruang di dalam lingkaran itu semua. Ya. Mungkin sini kada khusuk, imamnya khusuk. Ini kada khusuk, ya ini khusuk, berkaitan semua dia. Itu makanya pasti dapat 27 derajat itu. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah salat kita berjamaah. Pastikan beruntung, baca kitab Quran beruntung, aqamus shalah beruntung, lan tabura tadi